Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Eko di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan untuk pertemuan ke-1 matematika kelas 7 semester 2. Sebelum kita memasuki ke perbandingan, kita lihat dulu ada sebuah peta Jawa Tengah ya. Di sini ada lautnya, kemudian ada daratannya yang merupakan wilayah Jawa Tengah. Nah, di peta ini terdapat skala. Skalanya adalah 1:1.750. Nah, apa arti dari skala ini? Arti dari skala ini adalah 1 cm pada peta itu sama saja dengan 1.750.000 cm pada keadaan sebenarnya. Nah, skala ini adalah sebuah bentuk perbandingan ya. Jadi skala adalah salah satu bentuk perbandingan, 1:1.750.000. Selain skala, ada juga yang sering kita temukan yaitu denah rumah. Biasanya pengembang atau yang akan membuat rumah itu membuat denahnya terlebih dahulu ya. Ini sebuah denah ya. Ada luas bangunnya adalah 7 kali 12,5 cm. Tentu saja denah ini masih bentuk cm ya, dan kecil supaya muat di dalam buku. Skalanya yaitu 1:100. Apa arti dari 1:100? Yaitu 1 cm pada gambar ya, 1 cm pada gambar mewakili atau sama dengan 100 cm pada keadaan sebenarnya, atau 1 meter pada keadaan sebenarnya kalau cm kita rubah ke dalam meter ya. Jadi kalau 1 meter itu kalau digambar sama dengan 1 cm, tentunya supaya muat. Nah, denah rumah ini skalanya merupakan bentuk perbandingan ya. Kemudian selanjutnya perbandingan atau sering disebut juga dengan rasio ya. Jadi kalau ada kata perbandingan atau rasio jangan bingung ya, itu sama saja. Nah, kita coba lihat apa itu perbandingan. Ada sebuah contoh begini. Misalnya nilai matematika Yodi 80 dan nilai matematika Rian 60. Dari keterangan ini kita dapat membandingkan data-data yang ada ya. Coba kita bandingkan. Perbandingan nilai matematika Yodi dan Rian dapat ditulis 80:60 atau 8/60. Jadi ingat, perbandingan itu sama dengan pecahan ya, atau per. Jadi 80/60 itu sama saja dengan 80/60. Apakah ini sudah bentuk perbandingan yang sesungguhnya? Secara umum iya, ini perbandingan, tetapi bentuk perbandingan sebenarnya itu sudah dalam bentuk paling sederhana ya, dalam bentuk paling sederhana. Jadi akan kita sederhanakan. Untuk memperoleh perbandingan yang benar dapat kita sederhanakan dengan membagi keduanya dengan nilai angka 20 ya. Silakan dibagi dengan berapapun asalkan kedua angka ini sama-sama habis dibagi ya, dan menghasilkan hasil yang paling sederhana. Coba 80 bagi 20 dan banding 60 bagi 20. 80 bagi 20 4, 60 bagi 20 3, sehingga didapatkan 4/3. Bagaimana kalau yang ini pecahan, bentuk pecahannya berarti sama saja ya, 80 bagi 20, 60 bagi 20, 80 bagi 20 4, 60 bagi 20 3. Jadi hasilnya 4/3. Mudah sekali ya. Ini pengetahuan awal tentang perbandingan, sehingga Pak Eko harapkan kalian sudah ada gambaran seperti apa itu perbandingan ya. Kita lanjutkan. Jadi perbandingan nilai Yodi dan Rian dapat ditulis 4/3 gitu. Selanjutnya, nah ini perbandingan dua besaran dengan satuan sama dan berbeda. Maksudnya satuan sama dan berbeda bagaimana? Ingat ya, perbandingan pasti yang dibandingkan harus lebih dari 1, boleh 2, boleh 3.
Nah, di sini ada kata satuan yang sama dan satuan yang berbeda. Satuan yang sama misalnya bagaimana? Misalnya dua buah perbandingan yang dibandingkan sama-sama satuannya cm. Ya, misalnya panjang rumah dua orang penduduk ya, itu kan sama-sama satuannya meter misalnya. Itu satuan yang sama. Kemudian satuan yang berbeda. Contohnya, ya, satuan yang berbeda. Nah, kita lihat di sini ada contohnya ya. Di sini ada kumpulan sebuah perbandingan. Nah, ada 4 ya, ada 4 pernyataan yang merupakan perbandingan. Yang pertama, perbandingan tinggi ayah dan ibu adalah 17:16. Nah, kemudian nomor 2, mobil paman membutuhkan 1 liter bahan bakar untuk menempuh jarak 8 km. Jadi perbandingannya 1:8 ya. 1 liter itu dapat menempuh jarak 8 km. Kemudian umur ayah, ibu, dan Hana adalah berturut-turut 40 tahun, 36 tahun, dan 13 tahun. Ini juga perbandingan 3 objek ya, 3 objek yang dibandingkan. Kemudian paman harus membayar rental mobil 300.000 per hari. Nah, ini juga perbandingan. Dari perbandingan keempat di atas, pernyataan yang mana saja yang merupakan perbandingan dengan satuan sama dan perbandingan dengan satuan yang berbeda. Kita lihat perbandingan dengan satuan yang sama, yaitu nomor 1 dan nomor 3. Karena apa? Lihat, tinggi ayah 17:16, ini kan tinggi satuannya pasti sama, iya kan? 17 cm, 17:16, berarti nanti mungkin ini ada skalanya 10 ya, jadi 170 cm sama 160 cm begitu. Nah, nomor 3, lihat umur ayah, ibu, dan Hana. Ini ketiga-tiganya juga satuannya sama, yaitu berapa? Satuannya apa? Satuannya yaitu tahun. Kemudian nomor 4 dan nomor 2. Nomor 2 dan nomor 4 merupakan perbandingan 2 besaran dengan satuan yang berbeda. Kenapa satuan yang berbeda? Kita lihat nomor 2, yang 1 liter, yang satunya 8 km. Sehingga setiap 1 liter itu dapat menempuh jarak 8 km. Kalau 2 liter ya tinggal dikalikan 2 saja yang 8 km. Jadi dua satuannya berbeda. Kemudian yang nomor 4, 300.000 rupiah ya, ini satuannya 300.000 rupiah, jadi berupa uang per hari, per 1 hari. Nah, dua satuan yang berbeda ya, jadi paham ya, perbandingan 2 besaran dengan satuan yang sama dan satuan yang berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Nah, tolong diperhatikan kembali, lebih fokus lagi karena ini mulai kita lebih berpikir lebih dalam lagi ya. Yang pertama dulu, yang A, perbandingan senilai. Pengertian dari perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran atau lebih ya, dua besaran yang apabila salah satu bernilai semakin besar, maka nilai besaran yang lain juga mengikuti semakin besar, atau sebaliknya ya. Yang dua buah perbandingan ya, misalnya ada sebuah perbandingan, jika salah satunya nilainya semakin besar, maka yang lain juga ikut besar, ikut membesar. Itu perbandingan senilai. Lebih jelas lagi kita lihat contohnya ya. Ini coba, Pak Rian digaji 360.000 selama 3 jam untuk melakukan atau memberikan pelatihan dalam sebuah kursus ya. Jadi Pak Rian digaji 360.000 per 3 jam. Kemudian pertanyaannya, berapa jam waktu yang dibutuhkan Pak Rian untuk memberikan pelatihan bila Pak Rian ini digaji 7.200.000 rupiah. Nah ya, kita lihat. Jadi Pak Rian tarifnya itu kalau memberikan pelatihan itu 360.000 per 3 jam. Ternyata Pak Rian digaji 7.200.000 rupiah. Berarti berapa jam? Nah, tentunya ini adalah perbandingan senilai. Karena apa? Karena semakin banyak uang yang diperoleh Pak Rian, maka pelatihan yang diberikan Pak Rian
pasti semakin banyak jamnya. Berarti nilainya semakin membesar juga keduanya membesar ya. Uangnya semakin banyak, jamnya juga ikut semakin banyak. Maka ini disebut perbandingan senilai. Bagaimanakah mengerjakannya? Maka bisa kita buat model matematikanya dulu ya, permodelannya dulu. Ini disebut model matematika. 300.000 banding 3 jam ya. Jadi dibayar 300.000 selama 3 jam. Bagaimana kalau dibayar 7.200.000 sedangkan jamnya tidak diketahui ya, jamnya ditanyakan. Kita misalkan jamnya diganti T ya, karena belum diketahui. Jadi 7.200.000 rupiah dibanding T. Nah, maka bisa kita kerjakan langsung saja ya. Kita bandingkan 360.000 dibandingkan dengan 3, karena perbandingan sama dengan pecahan tadi, sama dengan atau sebanding atau sama dengan ya, sebanding atau sama dengan 7.200.000 banding T. Kenapa T? T-nya karena belum diketahui. Nah, karena kalau sudah terbentuk begini, maka bisa kita kalikan silang ya. 360.000 kali T, 300.000 kali 60.000 kali T sama dengan kita kalikan silang 3 kali 7.200 ya. 7.200 kali 3 sama saja. Kemudian ini bisa kita dapatkan 360.000 kali T, berarti 360.000 T sama dengan 7.200.000 kali 3 berapa? 21.600.000. Ini aturan aljabar ya, aturan aljabar. Nah, sepertinya kita sudah pernah belajar ini. Kemudian T sama dengan 21.600.000 dibagi, ini pindah ruas ke sana karena ini perkalian 360.000 T, artinya kan 360.000 kali T. Nah, dipindah ruas menjadi dibagi 360.000 sama dengan T-nya didapatkan 60. Jadi waktu yang dibutuhkan Pak Rian untuk memberikan pelatihan adalah 60 jam ya. Paham ya sampai sini ya. Ini contoh perbandingan senilai. Nah, yang kedua kita lihat perbandingan berbalik nilai ya. Perbandingan berbalik nilai ini merupakan perbandingan dua besaran bila salah satu besarannya nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil. Nah, ini namanya saja berbalik nilai. Dua hal yang dibandingkan, kalau satunya semakin besar, yang lain justru mengecil. Nah, seperti apakah contohnya? Contohnya adalah misalnya ya, Pak Anwar dan 4 rekannya dapat menyelesaikan pembangunan rumah selama 60 hari. Berarti Pak Anwar dan 4 rekannya berarti 5 orang ya. 5 orang dapat menyelesaikan pembangunan sebuah rumah 60 hari. Jika pemilik rumah menginginkan rumah selesai dalam 30 hari, berapa tambahan orang yang dibutuhkan untuk membangun rumah tersebut ya. Jadi 5 orang itu bisa menyelesaikan sebuah rumah 60 hari, tetapi pemilik rumah menginginkan lebih cepat, yaitu 30 hari. Sehingga penambahan orang untuk agar lebih cepat selesai berapa? Nah, di sini kita jawab jelas sekali ini perbandingan berbalik nilai, karena orangnya semakin banyak, maka hari yang dibutuhkan semakin sedikit ya. Berbeda dengan yang nomor 1 tadi ya, yang perbandingan senilai ya. Kalau seharusnya kalau senilai kan orangnya semakin banyak maka harinya semakin banyak, tetapi kalau di sini kasus di sini orang yang bekerja semakin banyak maka harinya semakin sedikit, maka ini disebut perbandingan berbalik nilai. Nah, dapat kita kerjakan, kita buat ya model matematikanya ya. 5 pekerja dapat menyelesaikan 60 hari. Nah, P pekerja selesai dalam 30 hari. Nah, kenapa Pak Eko tulis P? Karena ini belum diketahui berapa pekerja untuk menyelesaikan 30 hari. Ingat, ini perbandingan berbalik nilai, karena kita harus menentukan dulu nih perbandingan ini senilai atau berbalik nilai. Nah, kalau sudah bisa menentukan itu, maka kita bisa selanjutnya menyelesaikannya. Kalau kita salah dalam menentukan, maka penyelesaian juga akan salah.
dapat kita kerjakan dari informasi yang kita dapatkan di awal ini, yaitu 5 pekerja dapat menyelesaikan rumah selama 60 hari. Informasi awal ini kita dapat kalikan ya, 5 pekerja dikalikan harinya, sehingga 5 kali 60 didapatkan 300. Nah, 300 ini adalah angka kunci yang akan kita gunakan untuk mencari nilai P ya, nilai pekerja yang diperlukan jika selesai dalam 30 hari. Sehingga P kali 30 sama dengan 300. Jadi sama-sama 300 ya. Nah, kalau kita sudah menemukan ini, maka langkah selanjutnya sangat mudah. Tinggal P sama dengan 300 bagi 30. 300-nya pindah ruas ke sini. Nah, yang semula dikali menjadi dibagi. 300 bagi 30 sama dengan 10, sehingga nilai P sama dengan 10. 10 adalah pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan sebuah rumah selama 30 hari. Apakah sudah selesai? Tentu saja belum, karena 10 ini total pekerja, sedangkan pertanyaannya adalah tambahan pekerja lainnya ya, tambahan pekerja lain karena sudah ada 5 pekerja sebelumnya, sehingga dapat kita kerjakan total pekerja yang dibutuhkan 10 orang, sehingga diperlukan tambahan pekerja 10 dikurangi 5. 10 totalnya, 5 adalah pekerja yang sudah ada, sehingga diperlukan 5 orang lagi. Jadi tambahan orang yang diperlukan untuk membangun rumah tersebut selama 30 hari adalah 5 orang. Nah, demikian tentang perbandingan, dilengkapi dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Semoga kita paham ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan. Terima kasih Pak Eko Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.